Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang aljabar yang dimana akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu saya sendiri Muhammad Bahrul Razi, kemudian pemateri yang kedua adalah Denis Urpani dan pemateri yang ketiga adalah Rusnianti. Yang pertama adalah pengertian aljabar. Aljabar merupakan salah satu cabang dari matematika yang mempelajari tentang pemecahan masalah menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti konstanta dan variabel. Aljabar sendiri ditemukan oleh seorang cendekiawan Islam yaitu beliau adalah Al-Khawarizmi. Secara etimologi, aljabar berasal dari kata aljabr yang artinya penyelesaian. Aljabar berasal dari bahasa Arab al-jabr yang berarti pertemuan, hubungan, dan perampungan. Kemudian bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan kalimat matematika yang dinyatakan dengan variabel atau peubah beserta koefisiennya dan konstanta yang dihubungkan oleh tanda operasi hitung tanpa menggunakan sama dengan. Variabel adalah nilai yang belum diketahui, biasanya ditulis dengan huruf seperti X dan Y. Koefisien adalah nilai yang berada di depan variabel. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap atau konstan pada suatu bentuk aljabar. Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat yang sama. Suku tak sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan derajat yang berbeda. Kemudian derajat adalah pangkat dari variabel. Bentuk-bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. 2x dan 2x disebut suku 1 atau nominal. Kemudian 2x plus 4 disebut suku 2 atau binomial. Kemudian 2x plus 3y plus 7 disebut suku 3 atau trinomial. Kemudian untuk bentuk aljabar yang terdiri atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Sebagai contoh, yang pertama adalah x plus 3. Jadi x ini merupakan variabelnya dan 3 merupakan konstanta. Kemudian 5x kuadrat plus 2x. Jadi 5 ini merupakan koefisien dari x kuadrat dan 2 merupakan koefisien dari x. Kemudian 2x plus 3x. Ini merupakan contoh dari suku sejenis. Kemudian 2x plus y merupakan suku tak sejenis. Operasi bentuk aljabar. 1. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dapat dioperasikan jika suku-sukunya sejenis. Bentuk umumnya AX tambah BX sama dengan A ditambah BX. AX kurang BX sama dengan A dikurangi BX. A dan B merupakan koefisien dan X merupakan variabelnya. Contoh yang pertama, 2X tambah 3X kurang 2Y. Karena 2X dan 3X merupakan suku sejenis, maka keduanya dijumlahkan. Sehingga 2X tambah 3X dikurang 2Y sama dengan 5X kurang 2Y. Contoh kedua, X kuadrat tambah Y kurang 3X kuadrat. Sehingga X kuadrat tambah Y dikurang 3X kuadrat sama dengan min 2X kuadrat tambah Y. Perkalian bentuk aljabar. Bentuk umumnya kalian dapat lihat pada PowerPoint. Contoh pertama, 3x kali x tambah 2y sama dengan 3x kali x tambah 3x kali 2y sama dengan 3x kuadrat tambah 6xy. Contoh kedua, 2x kali xy min y kuadrat sama dengan 2x kali xy dikurang 2x kali y kuadrat sama dengan 2x kuadrat y kurang 2xy kuadrat. Contoh ketiga, x tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan x kali x tambah 3 tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 2x tambah 6. Karena 3x dan 2x merupakan suku sejenis, maka keduanya dijumlahkan sehingga x kuadrat tambah 5x tambah 6. Ketiga, pembagian. Bentuk umum pembagian AX bagi X sama dengan A, AXY bagi X sama dengan AY. Contoh 1. Hasil pembagian dari 4X bagi X sama dengan 4. 2. Hasil pembagian dari 5XY bagi X sama dengan 5Y. 3. Hasil pembagian dari 64X kuadrat bagi 8x sama dengan 8x. 12xy kurang 6y bagi 3y sama dengan 4x min 2.
Terakhir, perpangkatan. Bentuk umum perpangkatan kalian dapat lihat di PowerPoint. Saya langsung ke contohnya. X tambah 2Y kuadrat sama dengan X tambah 2Y kali X tambah 2Y sama dengan X kuadrat tambah 4XY tambah 4Y kuadrat. Sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. 1. Sifat komutatif atau pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif atau pengelompokan. A tambah B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tutup kurung tambah C. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah C sama dengan A tambah B kali C atau A kali B tambah C sama dengan AB tambah AC. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. 1. Persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Dihubungkan menggunakan tanda sama dengan A. Bentuk umumnya A kali X ditambah B sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C elemen bilangan real. B. Cara penyelesaian persamaan linier satu variabel. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Nah, seperti pada gambar. Kita langsung ke contoh. X ditambah 3 sama dengan 2. Penyelesaiannya, X ditambah 3 sama dengan 2 adalah X ditambah 3 min 3 sama dengan 2 min 3. X sama dengan min 1. Jadi, penyelesaian dari persamaan X tambah 3 sama dengan 2, X sama dengan min 1. Kedua adalah mengalihkan atau membagi kedua ruas persamaan dengan bilangan yang sama. Kita lihat caranya seperti pada tabel. Langsung saja ke contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. 3x min 5 sama dengan 10. Penyelesaiannya 3x min 5 sama dengan 3x min 5 ditambah 5 sama dengan 10 ditambah 5. Jadi kedua ruas ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 3x sama dengan 15. X sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 3 ini dipindah ke ruas kanan sehingga hasilnya ada 5. Jadi penyelesaian dari persamaan 3x min 5 sama dengan 10 adalah X sama dengan 5. Pertidaksamaan linier satu variabel. Kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Dihubungkan oleh tanda pertidaksamaan lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil dari sama dengan, atau lebih besar dari sama dengan. Contohnya, Y min 6 lebih besar dari 9. 3x ditambah 12 lebih kecil dari sama dengan 2. Cara penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan yang sama, sedangkan tanda ketidaksamaan tetap. Contoh, tentukan penyelesaian dari 4x min 2 lebih besar dari 3 ditambah 3x. Penyelesaiannya 4x min 2 lebih besar 3 ditambah 3x. Ruas kiri ditambah dengan 2, ruas kanan ditambah dengan 3, hasilnya 4x lebih besar dari 5 ditambah 3x. Kemudian 4x min 3x lebih besar dari 5 ditambah 3x min 3x. Untuk menghilangkan 3x-nya, maka kita kurangi dengan min 3x, sehingga hasilnya adalah
X lebih besar dari 5. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan positif yang sama, sedangkan tanda ketidaksamaan tetap. Tentukan penyelesaian dari 6Y dikurang 4 lebih kecil dari 3Y ditambah 2. Penyelesaiannya adalah 6Y min 4 lebih kecil dari 3Y ditambah 2. Nah, setiap ruas ditambah dengan 4, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga hasilnya adalah 6Y lebih besar dari 3Y ditambah 6. Kemudian, 6Y min 3Y lebih kecil dari 3Y ditambah 6 min 3Y. Nah, untuk menghilangkan 3Y dari ruas kanan, kurangi dengan min 3Y. Sehingga hasilnya adalah 3Y lebih kecil dari Y lebih kecil dari 6 dibagi dengan 3, sehingga hasilnya adalah Y lebih kecil dari 2. Ketiga, mengalihkan atau membagi kedua ruas pertidaksamaan dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi, tanda ketidaksamaan harus dibalik atau berubah. Lebih kecil menjadi lebih besar menjadi lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar sama dengan, dan lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan. Contohnya, tentukan penyelesaian dari min 3P ditambah 5 lebih kecil dari 26. Nah, untuk menghilangkan 5, maka kedua ruas kita kurangi dengan 5, sehingga hasilnya adalah min 3P lebih kecil dari 21. Langkah selanjutnya adalah kita membagi habis kedua ruas, sehingga min 3P dibagi dengan min 3P, hasilnya adalah P. Nah, 21 kita bagi habis dengan min 3, hasilnya adalah P lebih besar dari min 7. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.